Halo, selamat malam atau selamat pagi atau selamat siang untuk kita semua. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang session data, lalu cara melemparkan misalnya gambar, font ke tempat home kita gitu, tempat dashboard atau tempat mana gitu. Oke, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang membuat login dan register. Sebenarnya ada juga cara manual dan juga ada cara cepat. Di cara manualnya itu kita di cara manual Pak, di cara cepatnya itu kita bisa menggunakan extension Laravel Breeze seperti sini. Di Laravel extension Breeze. Kita coba buka dulu. Nah, di Breeze ini jadi cukup kita download dulu Composer require Laravel Breeze Dev ini. Ini untuk outputnya ini. Jadi setelah diinstal, udah siap nih Composer require Laravel Breeze ini. Kita buat PRT Breeze install. Terus setelah diinstal, kalau misalnya migrate, menurut saya skip aja, migrate di skip. Terus ada install npm run dev. Ada juga beberapa di laptop itu dia tuh udah menyediakan Node.js setelah otomatis. Ini misalnya nih kalau aku ke teman-teman, misalnya npm install npm run dev itu error, maka teman-teman bisa download Node.js terlebih dahulu dan meletakkannya di program files. Nah, setelah bisa nih, setelah ada bisa npm run dev npm run install ini, maka teman-teman bisa dapat login, register sama outnya ini. Nah, maka dibuat lagi di file-nya menjadi route out php. Di route out php ini ya di sini ini out. Banyak dia. Route php terus di route ini juga ada out nih. Nah, out di sini. Dulu khususkan untuk out, untuk login dan register, dia itu langsung otomatis ketika kita sudah menggunakannya. Lalu saya akan mengajukan tentang session-sessionnya di mana kita tuh melemparkan data di statusnya itu. Misalnya ketika kita masukin salah, maka dia tuh akan melempar atau redirect tuh tempat yang itu juga, di mana dia akan dialertkan tulis salah, saya ulangi lagi. Tapi pas kita refresh nih, session yang merah itu dihilang dia nanti. Misalnya kita contohkan aja di sini. Nah, di sini saya menggunakan key 3SI, saya coba ini salah nih. Login. Salah dia. Dia munculkan sessionnya nih. This credential does not match our record. Tapi kalau misalnya benar, nah dia lempar ke sini dia, ke home yang tadi. Ya, ini dia kelebihan juga di Brisian ini, kelebihan Brisian yang ada. Nanti pas kita udah register, nah register dan login, tim masuk dia otomatis yang namanya ini nanti pas kita log kita logout. Nah, logoutnya kelempar ke sini. Nah, ini belum saya perbaiki. Nah, nanti saya buat lagi. Nih, di register nih. Register nih, teman-teman cuma masukin nama, email, password, confirm password, terus register. Setelah register, maka dia akan melemparkan lagi ke login. Loginnya ini di mana nanti teman-teman bisa masuk ke email tadi, terus password tadi. Setelah password tadi udah betul, semua login, maka kelempar ke dashboard tadi. Dimana logikanya itu ketika udah siap nih, login dulu. Kalau udah siap kita uh, udah siap kita register nih, udah siap kita login, dia kan udah cek nih, dia ngecek passwordnya, dia ada request autentikasi. Benar nggak? Kalau ada benar, dia regenerate benar, dia langsung return redirect ke
intent home. Home ini tadi ke file kita tadi. Kalau regenerate kalau salah tadi dia buat tadi disk yang apa tuh yang apa warna merah-merah tadi. Itu dia sessionnya. Kalau salah dan benar di login. Nah, di sini ada new password, ada verifikasi email ya banyak juga nih. Nah, ada confirm password. Nah, password confirm password. Terus dia ada register. Nah, ini dia register nih. Kan register tuh ada kayak ada validasi gitu kan, dimana kita masukin nama, email, password. Nah, nama ini dia required, string, nama kesal 255. Email ini, nah ini passwordnya ini sesuai dengan rule password defaultnya ini di mana minimal tuh ada 8 huruf. Itu required apa default dari passwordnya itu. Hmm. Lalu sekarang saya akan menjelaskan gimana caranya kita melemparkan misalnya gambar tuh kita panggil dari apa? Dari ya kita panggil dari image assetnya itu ke view-nya tadi. Nah, ini saya contohkan di image saya ini ada namanya Konya JPG ini. Jadi di login, nah tadi kawan-kawan tengok kan, nah di login ini kawan-kawan dapat buat di view login ini ya kawan masukin dulu gambarnya di asset public terus image buat di image-nya itu. Setelah itu buat di login blend karena saya buat di login. Teman-teman buat ring high asset image code JPG sesuaikan sama namanya. Lalu setelah itu ya panggil aja lagi div class image ini, image search ini. Nah, yang ini kita panggil untuk pemanggilan gambarnya itu biar dia bisa keluar. Sama juga dengan font ini tadi. Nah, di font ini kan banyak nih. Flexion WDTF, ini Flexion apa nih. Ini semua ini saya dapat nggak dari Google, saya dapatnya dari download Bootstrap. Jadi di Bootstrap ini kan dia ini di menu home nih. Jadi kan saya panggil ke menu home. Nah, ini pasti ada dia dev classnya untuk font-font ini. Nah, ada CSS. Nah, ini nih, ada CSS yang saya apa panggil. Ada juga font di sini. Bentar. Ini font. Nah, di sini dia ngambil semua di sini. Font, asset, CSS font. Nah, di situ dia ngambilnya. Icon-iconnya juga. Gitulah. Yang penting kalau misalnya mau ambil di Bootstrap itu dari siap Bootstrap ini kita download. Semua CSS image-nya itu diletakkan di public asset. Nah, terus letakkanlah di apa di tempat asetnya itu. Terus teman-teman tinggal tambah asetnya aja biar bisa manggil dia. Macam seperti ini. Aset kita tambahin. Kalau misalnya ini kalau hapus kan kalau nggak ada dia nggak akan bisa nanti itu hilang dia nggak bisa muncul apanya. Oke, jadi sekian saja dari pertemuan kali ini. Terima kasih.